Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dr. Indah Salim Hayam-Sefa, selaku psikolog klinis di Rumah Sakit Al-Islam Bandung ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Trisha Akhlani Hari. Kami mahasiswa semester 1 program studi psikologi di Universitas Negeri Bandung. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf dan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Kemudian adapun tujuan kami di sini yaitu untuk belajar, menambah pengalaman, menambah wawasan, dan mengenal dunia psikolog yang tetap berpegang teguh pada keislaman. Kami harap Ibu berkenan berbagi pengalamannya. Insya Allah. Untuk yang pertama, Kalau ibu sih sebenarnya tertariknya bukan karena masalah di kejiwaan, tapi ibu tuh karena sering senang membaca, dan salah satu sering dibaca tuh novel-novel, dan senang petualangan kan dulunya, misalnya dari kalau zaman dulu ada Sabta Siaga, ada Lima Sekawan. Nah yang sering dibaca ibu tuh adalah Agatha Christie. Jadi novel Agatha Christie itu memang itu karena itu menceritakan tentang kayak detektif gitu ya, tapi detektif itu banyak sekali menggunakan jasa-jasa, ada ahli psikologi, ahli kriminologi, ahli forensik gitu. Karena ibu tipe orangnya introvert, pendiam, senangnya ngamatin orang gitu. Kalau di kelas juga jarang keluar, kalau mau jajan titip teman gitu. Jadi senang ngamatin. Tipe ibu juga tipe orang yang lebih ke melankolis, lebih perfeksionis orangnya. Kenapa tertarik? Karena memang senang aja, memang senang. Sampai hari ini pun udah 33 tahun jadi psikolog, nggak ada rasa stres gimana, biasa aja. Sebenarnya kalau mendukung dalam arti secara finansial ya biaya apa-apa kan kalau di swasta ada mahal gitu ya. Ya mereka sih setuju aja kalau memang itu jadi passion ibu gitu. Tapi utamanya sih dari diri ibu sendiri. Jadi ketika kuliah pun karena passion yang muncul dari diri sendiri, motivasi diri sendiri, ibu jarang melibatkan orang tua untuk urusan apapun, jadi lebih mandiri. Dukungan sih sangat kuat secara finansial, tapi support juga untuk sekolah beres ada, cuma lebih tinggi. Nah, kalau berbicara ke sana, karena kan dulu kalau Unisba karena backgroundnya Islam kan yang dipakai, jadi memang pendalaman Islamnya lebih bagus. Dan tetap bidang ilmu psikologi kita pakai ya, karena ternyata setelah ibu dalami bahwa semuanya itu sebenarnya ada di dalam agama kita gitu. Jadi solusinya pasti nanti arahnya ke agama, tapi nggak bisa orang diceramahin. Tetap ilmu psikologi yang kita pelajari hanya sebagai metode pendekatan untuk mereka kembali ke agamanya. Selain kita mengamalkan, kita profesional, kita juga harus dengan etika, dengan attitude kita gitu ya. Salah satunya adalah belajar terus. Jadi ibu sampai hari tua ini tidak pernah lepas dari belajar. Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan kita berkembang dan kita profesional, ya belajar workshop, belajar keilmuan, ibu sering seminar. Ibu itu sekarang gini ya, dulu mungkin dari jenjang karir ya, kalau ibu lihat perkembangan mulai ibu dikenal, misalnya kayak gitu, itu semuanya kalau istilah ibu bilang MLM, dari mulut ke mulut. Tapi kalau sekarang kan karena ada medsos ya, jadi ibu juga mungkin ada disimpan di bisa di Google atau bisa di apa, karena kan rumah sakit ada kayak gitu, kemudian juga di sekolahan kan kayak begitu, jadi bisa ngecek kalau di rumah sakit Islam ada di seli gitu kan, itu bisa. Kalau sekarang, dan itu cukup kayaknya banyak membantu karena klien ibu banyak dari luar kota. Jadi ibu dulu itu dari sejak kuliah sudah diajak dosen untuk bantu, hanya scoring, hanya ngetes gitu, nggak melihat uang. Jadi itu harus dilatih dari sejak sekarang kalau kita mau terampil ke depan. Jadi waktu itu setelah ibu lulus udah banyak yang ngajak gitu. Dan salah satunya ibu juga secara sosial itu dulu pernah di Aisyahnya Muhammadiyah ya. Nah di sana itu kerjasama, ada psikolog, ada itu untuk menangani kasus-kasus narkoba di anak-anak usia SMA. Untuk secara sosial sih ya bantu-bantu, misalnya contoh ibu dulu juga berkembang sekarang itu tidak pernah melihat secara materi gitu. Jadi kalau ada sekolah menurut bantuan konsultan
Ibu nggak pernah menerapkan harus bayar, enggak. Kadang-kadang gratis juga nggak apa-apa. Yes. Nah pokoknya apa yang ibu lakukan, ibu membawa nilai-nilai Islam, ibu akan arahannya ke sana. Sama kan, untuk misalnya tadi secara sosial ibu bawa misalnya di yayasan kanker, ya dikembalikan, apalagi mereka kan merasa dirinya sudah hopeless, mau meninggal gitu kan. Ajarannya yang kita pakai adalah ke agama. Yang pasti kan kalau ibu, karena di sini rumah sakit Islam, artinya ada apa sih namanya tuh, ada aturan-aturan kan yang dipakai. Tapi kebutuhan untuk klien kan beda-beda. Ada klien yang mungkin juga membutuhkan pendekatan ke agama, ada juga klien yang memang baru mau belajar agama, mungkin itu kan beda-beda tiap orangnya. Jadi tetap kita di sini akan mengembalikannya ke sana pelan-pelan. Nilai-nilai di kita itu ya dari tutur kata, dari kita juga tidak apa namanya tuh menjat orang, ya itu tidak memberikan apa sih namanya tuh bersuudon, itu enggak gitu. Jadi kita selalu memberikan nilai-nilai positif pada klien-klien dengan nilai-nilai agama yang kita pegang juga. Walaupun tetap metode psikologi kita pakai di sini. Sebenarnya begini, konsep sakinah itu kan kembali pada diri kita, mempersepsikan tentang membuat kita tenang itu seperti apa. Karena contoh lah gini, keluarga yang apa namanya tadi sakinah itu kan diciptakan bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya masing-masing. Bagaimana sih membentuk keluarga seperti itu? Ibu selalu akan ngobrol dengan klien itu, apa sih yang diinginkan, apa yang kesulitan. Nah, nanti kita cari gitu. Karena yang membuat kita tenang itu adalah kalau kata kita dalam Islam itu berhusnuzon kepada orang lain, kepada Allah juga. Sebenarnya ya bukan ibu saja, sebenarnya kalau dalam keluarga itu peran ayah itu sangat dominan ya. Jadi makanya peran itu sebenarnya tidak bisa dipilah-pilah, karena peran orang tua itu harus dua-duanya, nggak bisa satu ibu aja. Betul, ibu sih yang ada di rumah, tapi ibu juga banyak kan yang bekerja gitu ya. Jadi peran ayah ibu itu sama-sama dalam perkembangan anak. Jadi sekarang bagaimana secara nilai-nilai agama, yang membesarkan nilai-nilai agama itu adalah imam kita, yaitu ayah. Jadi spiritual itu ada di ayah. Kalau ibu tuh di emosi, kecerdasan emosi. Harus kita tekankan dalam berusaha atau kewirausahaan itu, pertama kita harus memiliki mental yang kuat kan kalau kita wirausaha. Yang kedua juga harus jujur. Jujur itu kan ajaran kita juga sebagai seorang Muslim. Jadi kalau misalnya bertransaksi seperti Islam, tidak ada riba, misalnya kayak gitu ya, boleh ngambil keuntungan boleh, tapi jangan bohong. Kalau sekarang kan, wah dari sana juga saya cuma ngambil 1.000, padahal kan kayak gitu, nah nggak boleh seperti itu. Harus ada ijabnya, harus ada apa, itu kan bisa diterapkan dalam kewirausahaan. Mungkin yang bukan berkesan ya, yang sampai sekarang ibu itu menjadi banyak saudara baru. Ibu tuh kan promosinya tidak pakai apapun, tapi dari mulut ke mulut. Jadi ada kesan di mana banyak mendapatkan keluarga baru. Jadi tadinya orang lain jadi keluarga, itu banyak sekali. Dan yang paling membuat ibu bahagia itu yaitu bisa membantu orang keluar dari masalah-masalah. Itu aja. Tantangan sih banyak ya. Artinya dalam relationship itu ada suka dan tidak suka, ada yang iri dan iri dan dengki, itu banyak. Tapi ya kita sebagai seorang Muslim itu tidak mungkin kita menghindar dari situasi itu. Jadi kalau ada, ini jadi maksudnya manajemen stres, menghadapi konflik, menghadapi apapun, ada apapun itu hadapi dan belajar now and here, saat ini dan sekarang, dan selesaikan. Jangan lari dari masalah ya. Kalau kita lari dari masalah nggak akan pernah selesai. Pertama itu jangan lazy mind. Tahu lazy mind? Malas berpikir. Kalau ditanya nggak tahu, kalau mau apa terserah. Belajarlah dipakai otak kita untuk selalu berpikir, karena kalau otak kita selalu dipakai untuk berpikir, itu akan berkembang ya. Jadi pergunakanlah namanya HP atau medsos itu sesuai dengan fungsinya dan kebutuhan. Jangan berlebihan.
lagi untuk generasi kalian, biar kalian bisa nanti struggle. Itu tadi istilah ya. Jadi apa? Jangan malas berpikir gitu. Terus apa yang perlu dilakukan? Etika, attitude kita yang harus dilakukan. Karena itu yang akan menghasilkan keberkahan. Makanya kan kalau orang-orang dulu itu dinilainya EQ bukan IQ. Baik Ibu, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya. Terima kasih telah berkenan berbagi dengan kami. Amin. Mohon maaf lah mengganggu ini Ibu. Terus terima kasih juga karena telah bersedia meluangkan waktu di sela-sela. Iya,